Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, dan pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di kandang sapi Betawi Muda dan bersama ownernya langsung dengan Bang Latif. Ya Bang. Siap. Ya. Bang, tanya-tanya sedikit ya Bang. Boleh. Nah, kalau untuk kandang sapinya ini dirinya dari kapan sih Bang? Kita awal mula tuh dari lama-lama sih, umur jagung lah, sekitar 2017-an. 2017. Nah, cuman memang dulunya dagang di pinggir jalan, ya. Dan karena memang ada tempat yang bisa kita gunakan untuk kandang, akhirnya bersama keluarga dirikanlah kandang ini. Kandang sapi ini ya. Dan dulu awalnya itu ada berapa ekor sapi Bang? Awal mula tuh saya ada kambing, dan kambing utamanya kambing dulu, kambing mungkin ada ratusan lah. Lalu sapi kurang lebih ada sekitar 16 awal-awal. Ya habis, lalu tahun selanjutnya alhamdulillah akhirnya sekarang malah lebih banyak full ke sapi dan kerbau gitu. Kambing hanya sedikit aja lah. Gitu. Dan kalau untuk konsep kandangnya nih Bang, ini tuh konsepnya bagaimana Bang? Kayaknya kelihatannya nyaman gitu, untuk sirkulasi udaranya sepertinya aman ini. Kalau kandang sama seperti yang lainnya gitu, intinya kita buat sapi senyaman mungkin. Nyaman bukan berarti harus bagus, harus mewah, tidak. Nyaman itu ya buat pakannya tercukupi, lalu juga sirkulasi udaranya, lalu tempat dia buat tidur dan lain-lainnya itu tercukupi semuanya. Itu yang akhirnya membuat sapi menjadi nyaman gitu. Tadi pakai karpet, lalu juga apa ya, adem lah, nggak terlalu panas karena saya banyak hijauan-hijauan di sini. Gitu. Dan kalau untuk ini nih, mungkin ini kenapa bisa kepikiran untuk di keramik untuk kandang sapi ini Bang? Sebenarnya saya juga bingung nih, kamar saya aja, rumah saya aja nggak saya keramik dindingnya, tapi kalau ini kandang sapi saya keramik, di keramik gitu. Granit lagi gitu. Ya pertama sih sebenarnya nggak ada tujuan lain, ini lebih ke arah estetika aja gitu. Saya buat yaudah, karena mungkin orang pertama kali datang ngelihat itu pertama kan suasananya gitu, makanya saya bikin yaudah kita coba pakai keramik biar lebih rapi, lebih enak dilihatnya sambil ngopi-ngopi, lalu ngerokok, pandangannya ke kandang sapi, jadi lebih enak lah. Itu tujuan awalnya, tapi yang lainnya kan nggak juga, nggak keramik, jadi paling di depan-depan aja, lebih ke arah sekali lagi estetika sih, biar enak dilihatnya. Jadi nggak ada tujuan yang lain-lain lah. Gitu ya. Tapi ini cukup lumayan istimewa ya. Masuknya istimewa lah, karena sapi sampai banyak tempat lain juga banyak. Tapi mungkin bagi sebagian orang belum pernah lihat ya, akhirnya jadi yang pertama. Tapi adalah di tempat-tempat lain ada ya. Ada gitu. Ya mungkin. Gitu. Dan kalau untuk kapasitas kandangnya itu full sampai berapa ekor sapi? Saat ini kita terus melakukan pengembangan. Mungkin sudah kapasitas 300 lebih lah, 300 artinya itu juga sudah, karena memang kita keterbatasan lahan juga. Tapi saat ini mungkin untuk 300 bisa tertampung. Sampai 300 ekor ya Bang ya? Dan itu dominasi dengan sapi-sapi jumbo kah atau? Enggak, saya semua ukuran ada, tetapi sekali lagi yang paling enak itu tetap adalah yang jenis-jenis yang inilah, yang pasaran yang kurban, patungan, musola, masjid, ataupun itu paling banyak kita di range itu, range di harga 20 sampai dengan 30. 20 sampai dengan 30 juta ya, karena itu yang banyak dicari ya. Betul. Sekarang saya nggak perlu sapi mewah, tapi intensitas penjualan lebih banyak itu aja. Benar. Yang penting bisa berjalan ya Bang. Betul sekali. Dan kalau untuk pola pakan di sini Bang, itu bagaimana? Iya. Seperti layaknya, sekali lagi saya nggak ada hal yang istimewa sama semua. Ya pagi tetap hijauan, lalu siang comboran itu yang pas tahu, konsentrat, mineral dan lain-lain. Lalu nanti sore hijauan lagi, malam comboran lagi, sama lah semuanya. Cuman memang kita lebih banyak penggunaannya di sini ampas tahu, karena keberlimpahan ampas tahu di Jakarta kan
ada banyak pabrik yang sudah kita kontrak, jadi comboran mode dominasinya ya ampas tahu lah. Ampas tahu ya. Dan kalau untuk ampas tahu bisa ngabisin sapi berapa ekor? Bisa untuk satu ekor berapa orang ya? Berapa? Mungkin untuk kelas-kelas yang jumboan ini bisa 1 karung 1 hari. Tapi yang lainnya mungkin untuk 1 karung bisa untuk berdua, bertiga lah. Kalau yang ukuran ekonomisnya ya Bang? Iya, jadi kita sesuaikan dengan bobot badan lah. Jadi kandungannya berapa ya, kurang lebih sekitar berapa persen untuk dari bobot tubuhnya yang kita kasih. Dan kalau kita bicara bobot berarti kan kita nggak jauh-jauh dari ADG ya Bang ya? Iya. Ini rata-rata ADG itu per hari itu bisa berapa Bang? Sekali lagi saya sih nggak pernah ngitung-ngitung seperti itu. Yang jelas kami lihat sapi makannya lahap, lalu ada perubahan bentuk, itu aja. Tapi kalau dibilang ADG-nya berapa, saya nggak berani bilang inilah. Jadi insya Allah sih 1 sampai 2 dapatlah per hari. Ya. Yang penting utamanya sehat dulu ya Bang? Sehat dulu, sama ya ada kita agak kepuasan diri ketika melihat sapi yang kita rawat ini makannya enak, tidurnya nyaman, dan ada perubahan bentuk tubuhnya, itu yang akhirnya kita lihat nyaman. Jadi lebih diutamakan kepuasan. Nah, gitu. Sama hari ini kita lihat ada angin apa, kayak pengen tidur aja kan di sini kan. Ini cukup nyaman juga ini di sini. Alhamdulillah. Untuk sapinya nyaman dan untuk orang-orang yang berkunjungnya pun nyaman ya. Karena gini, ada hal yang mindset yang saya harus rubah Mas Edi. Orang kalau datang ke kandang sapi itu nggak jauh pasti becek, bau, kotor gitu. Itu udah image yang nggak bisa dan melekat lah di terutama kandang, entah kandang apapun. Tapi sapi terutama sapi kambing seperti itu. Nah ini yang saya pengen tunjukkan bahwa enggak selalu mindset itu ada. Orang datang ke kandang kami itu pertama pasti tidak mencium rasa bau. Yang kedua ya lalat ini sangat minimalisir lah gitu. Yang ketiga ya nggak becek gitu. Jadi orang datang ini kadang kan mungkin dia dari kegiatan, dari kantor, dari mana datang ke kandang nggak akan merasakan hal-hal yang negatif yang tadi. Nah inilah kita insya Allah sih untuk kebersihan kandang selalu terjaga, lalu sirkulasi udara juga terjaga. Jadi orang datang ke sini nyaman gitu. Itu aja sih. Jadi kalau tujuan yang lain nggak ada lah. Iya, karena untuk kebersihan selalu dibersihkan ya Bang ya. SOP-nya kami harus selalu bersih karena ini di tengah kota Jakarta. Kanan kiri kita daerah padat. Kalau sudah warga tanda tangan repot. Makanya kita menjaga berusaha kebersihan kandang. Karena kebersihan ini juga akhirnya berpengaruh buat sapi. Gitu, lalat jadi nggak ada. Lalu juga sapi akhirnya nyaman, tidak ada lalat yang mengganggu ketika dia makan. Lalu juga di sini kita usahakan kandang selalu kering gitu. Jadi sapi nyaman lah, sama orang yang datang juga nyaman. Ini di tengah kota gitu. Jadi mudah-mudahan image bahwa di tengah kota nggak bisa berternak terbantahkan lah dengan adanya kandang ini. Iya benar. Dan itu pun sangat berpengaruh juga untuk penambahan bobotnya. Jelas korelasinya manajemen kandang itu tetap akan berpengaruh dengan bagaimana perkembangan hewan gitu. Kalau kita manajemen kandangnya baik, insya Allah hewan juga merasakan hal itu gitu. Jadi dia mempersembahkan kenaikan bobot tubuhnya setiap saat ya. Jadi ada feedback baliknya ya. Harus gitu, memang harus, karena tugas dia hanya makan tidur. Tetapi yang disembahkan apa yang mudah-mudahan dengan dia bertambahnya bobot, semakin banyak yang menikmati dari kenaikan itu. Gitu. Dan kalau untuk kandang Betawi ini Bang, itu kan di sini kan nggak tadi kan nggak hanya cuma sapi tapi ada kerbau ya Bang ya. Iya. Nah itu kalau untuk kerbau itu memang banyak permintaan atau gimana gitu? Sekali lagi ini memang kerbau ini kalau kita biasanya ngelihatnya ketika orang adanya di sawah gitu untuk membajak atau yang lain-lain. Kerbau ini memang salah satu tetap menjadi hewan ruminasi ya juga, sama seperti sapi, dan memang kerbau ini juga sah untuk dikurbankan. Nah kebetulan orang-orang Betawi ini ada yang memang kalau dia bilang fanatik lah, fanatik terkait dengan kerbau. Saya pribadi fanatik juga di keluarga dan di lingkungan itu kerbau. Jadi khususnya orang-orang Betawi, orang-orang sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, lalu Banten, itu dominasinya kerbau, atau daerah-daerah Kudus, Pati itu sama kerbau.
Nah, untuk di kami sendiri, ini mungkin kami bisa menjadikan salah satu kandang di Jakarta yang banyak peminat kerbaunya, gitu. Karena di sekitar ini banyak orang-orang Betawi yang masih ingin berkurbannya dengan kerbau, gitu. Jadi makanya kalau dilihat nanti kita banyak kerbau yang kita pelihara sama seperti sapi. Karena orang bilangnya kerbau, sulit dipelihara. Ternyata buktinya kita pelihara seperti sapi malah lebih gemuk, diperlakukan sama seperti sama, gitu sama. Bahkan nih kalau dulu kita ada kubangannya, kubangannya kalau musim panas jadi rada kering lah. Kubangannya. Berarti kalau untuk kerbau juga dikasih ampas tahu juga ya Bang? Sama. Tidak ada yang berbeda, hampir sama. Tapi mungkin kita untuk ampasnya tidak seperti sapi lah. Tetap dia dikasih ampas comboran. Dan alhamdulillah perkembangannya pun bagus juga untuk kerbau. Perkembangannya bagus. Ya. Dan kalau untuk kerbau-kerbaunya itu kan untuk kandang-kandang di Jakarta, kayaknya sepertinya jarang ya Bang? Jarang. Kalau dibilang di Jakarta tuh jarang sekali. Tetapi di kami ini kerbau itu permintaannya lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Gitu. Tapi memang kerbau ini tidak seperti sapi untuk penjualannya. Karena dia hanya orang-orang tertentu aja. Yang kedua, terkait harga pun range-nya kerbau itu hanya sekitar 25 sampai 35 lah. Itu terlalu kecil juga nggak bagus, terlalu besar juga jarang lah peminatnya. Terlalu besar juga jarang. Gitu. Jadi untuk yang di daerah di sini bukan hanya sapi, kerbau ya, kambing ada. Dan nanti menjelang Idul Adha juga ada kambing juga ya Bang? Ada. Ini ada, cuman nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah Idul Adha, insya Allah semuanya lengkap lah. Dan biasanya kalau sapi-sapinya itu didapat dari daerah mana Bang? Jawa Timur dan Lampung kebanyakan. Dari Lampung ya. Jawa Timur mayoritas sih Jawa Timur. Dan kalau untuk sampai saat ini masih menikmati proses ya Bang ya? Betul, semuanya by proses. Jadi ya apa yang kita pelihara saat ini ya memang kita persembahkan buat kurban-kurban terbaik nanti di 2024. Dan kalau rekor maksimal bobot yang ada di kandang ini sampai berapa Bang? Ya kalau di atas 1 ton ya ada lah. Tapi kalau sekarang saat ini sih belum ya? Paling ada di sekitar di 900-an ada. Tapi kalau untuk 1 ton belum. Calon-calon jumbo semua yang di sini ya Bang ya? Ada calon-calon jumbonya. Calon-calon jumbo dan sapi-sapi istimewa. Dan untuk semua jenis sapi di sini ada ya Bang ya? Karena sekali lagi kita kandang, orang pengen tahu yang namanya jenis simental kayak gimana gini, yang mau limosin gimana, PO Bali. Jadi kita yang paling banyak sih di sini ya jenis metal, limosin, sapi PO, pegonan, Bali, Madura. Itu yang dominasi di sini lah. Itu untuk semua jenis sapi tersedia. Jadi buat teman-teman di wilayah Jabodetabek aja atau keluar kota juga Bang biasanya? Ya paling enak melain Jabodetabek lah, dia jangkauannya lebih enak lah. Diutamakannya Bang. Diutamakan Jabodetabek membutuhkan hewan kurban pada saat 2024 nanti ya Bang ya? Boleh ya. Bisa cek-cek dulu ya. Mungkin kalau untuk pre-booking belum bisa ya Bang ya? Ya sudah bisa, tapi sekali lagi memang perkembangan hewan akan berbeda-beda. Kami ya sekali lagi yang kita rawat inilah hewan hidup yang dia bernapas, membutuhkan makanan, dan itu yang saya bilang kalau kita tanam pohon buahnya itu akan berbeda-beda bentuknya. Ada yang perkembangannya besar, ada yang rasanya manis, ada yang rasa asam. Begitu juga kita ngerawat. Kita sudah semaksimal mungkin, tapi sekali lagi Tuhan yang berkehendak ya perkembangan akan berbeda. Nah itu yang kita sulit untuk bisa memprediksi. Gitu. Jadi salah satu kandang rekomendasi yang berada di daerah Jakarta. Siap. Untuk alamatnya di daerah mana ini Bang? Kami di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jadi di wilayah Jakarta, insya Allah bisa lihat di kandang sapi Betawi Muda nanti di media sosial. Di media sosial ya. Langsung ada. Atau untuk teman-teman yang butuh hewan kurban atau harian juga nggak menutup kemungkinan bisa dilayani. Ini ya, kayak kami kan biasanya kayak bulan Maulid ini ada aja lah yang cari hewan atau ada acara syukuran seperti resepsi dan lain-lain ada juga. Tetapi memang biasanya kalau yang untuk hal itu yang standar-standar. Gitu. Jadi bisa jadi salah satu kandang rekomendasi buat teman-teman. Baiklah teman-teman,
Sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.